Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Pada kesempatan ini ketemu kembali dengan saya Ibu Susi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 materi teks editorial. Kali ini kita akan membahas 1 KD, yaitu KD 3.3, tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikator pencapaian pada pembelajaran kali ini, yang pertama mendata struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Yang kedua, menemukan struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Dan yang ketiga, membandingkan unsur kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis unsur kebahasaan teks editorial dari minimal 2 teks, baik secara lisan maupun tulis, dengan kritis, bekerja sama, dan komunikatif. Adapun materi pembelajarannya, ada 4 kategori. Yang pertama pengertian, kemudian struktur, kemudian opini dan fakta, dan yang terakhir unsur kebahasaan teks editorial. Baik anak-anak, kita akan bahas materi tersebut satu demi satu. Yang pertama, apa itu editorial? Editorial mencakup beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan media massa cetak. Yang kedua, isu aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang ketiga, terdapat opini dan fakta. Yang keempat, berisi argumen, penjelasan, dan penegasan ulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fakta. Fakta memiliki 5 ciri. Yang pertama, berupa kenyataan. Yang kedua, benar-benar terjadi. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, tidak terbantahkan. Dan yang kelima, terukur dan pasti. Berikutnya, kita akan membahas tentang opini. Opini memiliki beberapa ciri, diantaranya berupa pandangan pribadi sang penulis. Yang kedua, belum tentu benar. Yang ketiga, tidak terukur. Yang keempat, terbantahkan. Yang kelima, biasanya ditandai dengan kata-kata menurut secara pribadi, kemudian prediksi, mengira-ira, perkiraan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks editorial. Di dalam teks editorial terdapat 3 struktur. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, argumen atau pernyataan pendapat. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang berisi uraian singkat masalah yang akan dibahas, yang di dalamnya terdapat fakta dan opini penulis berupa peristiwa atau persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Selanjutnya, struktur yang kedua, pernyataan pendapat, yaitu merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya.
Struktur teks editorial yang ketiga, penegasan ulang. Ini adalah merupakan unsur yang terakhir, struktur yang terakhir, yaitu berupa simpulan, saran, atau rekomendasi terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan terdapat harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks editorial. Hanya mencakup 4 unsur. Yang pertama menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua menggunakan kata-kata populer, yaitu kata-kata ringan yang mudah dipahami. Yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas yang terdiri dari sebab, karena, maka, sehingga, dan lain-lain. Demikian pembahasan teks editorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.